إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita senantiasa berusaha melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan kita selalu bertawakal kepada Allah, selalu bersandar hanya kepada Allah, selalu berharap hanya kepada Allah, dan selalu takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un." Mintalah rizki dari Allah Azza wa Jalla, sembahlah hanya kepadanya, bersyukurlah kepadanya, dan ketahuilah hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagian manusia ada yang mengaitkan dan menisbatkan serta menyandarkan kesialan kepada hari-hari tertentu, kepada waktu-waktu tertentu, kepada bulan-bulan tertentu, atau sesuatu yang ia dengar atau ia lihat. Di dalam istilah Arab disebut dengan at-tatayyur atau at-tiyarah, yaitu menisbatkan, mengaitkan kesialan dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, atau waktu serta bulan-bulan tertentu. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, mengaitkan kesialan dengan orang tertentu, waktu tertentu, atau bulan tertentu, atau jenis burung tertentu adalah bentuk kesyirikan. Ketahuilah jemaah sekalian, sungguhnya segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingkari orang-orang kafir sejak dahulu yang mereka mengaitkan kesialan mereka kepada para nabi. Padahal para nabi adalah orang-orang saleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahkan sejatinya para nabi adalah sumber kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dan menceritakan tentang kaum Fir'aun. Mereka mengatakan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah." Jika mereka ditimpa kesusahan, mereka mengaitkan sebab kesialan tersebut kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Juga kaum Tsamud, mereka mengaitkan kesialan kepada Nabi Saleh. Mereka disebutkan dalam Al-Quran, qalu tayyarna bika bima ma'ak. Mereka mengatakan, kami bernasib malang karena engkau dan orang-orang yang bersamamu. Yaitu kaum Tsamud berkata kepada Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan
orang-orang musyrik Arab pun mereka menisbatkan dan mengaitkan kesialan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini dari Allah Azza wa Jalla. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tapi apabila mereka ditimpa keburukan, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, ini disebabkan engkau wahai Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka semua dan menjelaskan bahwa apa yang menimpa mereka dari keburukan dan menimpa kita semua dari keburukan sungguhnya adalah akibat dosa dan maksiat kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman, qul kullum min indillah. Segala sesuatu, segala yang terjadi adalah dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Mengapa mereka hampir tidak memahami pembicaraan? Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja dari kebaikan yang kalian dapatkan, maka sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin indik. Adapun jika engkau ditimpa kesusahan, ditimpa keburukan, maka sesungguhnya itu akibat kesalahanmu, akibat dosa-dosamu. Tapi karena fitrah mereka yang rusak, mereka menisbatkan kesialan kepada orang-orang soleh, kepada nabi atau para nabi yang merupakan sumber segala kebaikan. Di antara sebagian anggapan sial yang diyakini oleh orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, yaitu mereka menganggap sial bulan Safar. Kita saat ini berada di bulan Safar, bulan kedua dari bulan Hijriyah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menghapuskan atau mengingkari keyakinan tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Azza wa Jalla, tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kesialan untuk suara tertentu, untuk orang tertentu, untuk waktu tertentu. Juga tidak boleh meyakini kesialan burung hantu apabila hinggap atau singgah di rumah kita. Terkadang seorang meyakini akan terjadi keburukan pada dirinya sendiri atau orang yang berada di rumahnya. Wala safar, juga tidak ada kesialan pada bulan Safar, juga semua bulan-bulan yang lainnya atau hari-hari tertentu. Karena sampai saat ini masih ada keyakinan ini, masih ada meyakini hari tertentu, bulan tertentu, nomor tertentu adalah nomor-nomor sial, hari-hari sial, bulan-bulan sial. Sehingga sebagian manusia mereka tidak ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan mubah yang biasa mereka kerjakan di bulan lain. Mereka menghindari melakukan hajatan atau acara pernikahan di bulan-bulan tertentu atau di hari-hari tertentu atau di tanggal-tanggal tertentu. Padahal sesungguhnya semua kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan keburukan itu adalah akibat dosa kita, bukan disebabkan oleh waktu tertentu atau suara tertentu atau hari-hari tertentu. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Musibah apa saja yang menimpa, yang terjadi di atas muka bumi ini atau menimpa kalian, semuanya telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum diwujudkan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguhnya itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita meyakini keyakinan ini, karena ini bisa merusak tauhid kita, merusak akidah kita, dan inilah keyakinan yang ada sejak zaman jahiliyah. Maka kita harus menghindari hal tersebut. Juga di antara keyakinan yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah yaitu keburukan bulan Syawal, sehingga Nabi SAW menikahi istrinya Aisyah dan yang lainnya di bulan Syawal, dan Aisyah justru membanggakan bahwasanya dialah istri yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Maka kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah berdasarkan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Qul kullum min indillah. Katakanlah, yakinilah bahwa segala sesuatu itu adalah berdasarkan takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Juga Allah Ta'ala berfirman, Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja dari musibah yang menimpa kalian, sungguhnya itu akibat dari perbuatan kalian sendiri. Yang harus kita takuti hanyalah Allah Azza wa Jalla dan juga dosa-dosa kita. Karena jamaah sekalian, penyebab kesialan, penyebab keburukan, penyebab musibah, itu semua adalah akibat dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan apabila kita bersabar, maka tentunya itu adalah penghapus dosa kita dan pengangkat derajat kita. Nabi alaihi salatu wassalam juga memperingatkan kepada kita semua dengan sabdanya, wa'alam annal ummata, ketahuilah jamaah sekalian, ketahuilah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, law anna al ummah ijtama'at, seandainya seluruh manusia berkumpul ala ayyam fa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya, tidak akan bisa memberikan kebaikan kepadamu sedikit pun, kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah untukmu. Wa in ijtama'u, dan seandainya seluruh manusia ijtama'u ala ayyadurruka bi syai', berkumpul untuk memberikan bahaya, berkumpul untuk menyakitimu, berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Maka kita tidak boleh meyakini bahwasanya kesialan itu dari waktu tertentu, hari tertentu, bulan tertentu atau orang-orang tertentu. Tapi juga tidak kita menafikan bahwasanya seseorang bisa menjadi sebab-sebab kebaikan dan bisa menjadi sebab-sebab keburukan. Oleh karena itu kita dituntut untuk selalu melakukan sebab-sebab kebaikan, melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, yaitu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan menghindari sebab-sebab kesialan, menghindari sebab-sebab musibah dan keburukan, yaitu dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kalian menyebabkan diri kalian terjatuh kepada kehancuran, dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka setiap waktu, setiap zaman, setiap tempat yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu adalah sumber kebaikan bagi kita. Dan setiap waktu yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sumber keburukan bagi kita semua. Kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada waktu tertentu, kepada hari tertentu, dan kepada bulan-bulan tertentu. Tapi kita harus menyalahkan diri kita sendiri jika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan keburukan. Seorang penyair Arab mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kita selalu mencela hari-hari kita, mencela masa-masa kita, padahal celah itu ada pada diri kita, dan tidaklah masa itu tercela, dan yang tercela adalah diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang pertama tadi kita mengingatkan bahwasanya tidak boleh kita menisbatkan, mengaitkan kesialan dengan waktu tertentu, dengan bulan tertentu, atau dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan
kita tidak boleh mencela zaman, tidak boleh mencela waktu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadits qudsi, Allah taala berfirman, yu'dhini ibni Adam, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, yasubbud dahra, mereka mencela waktu, wa ana ad-dahru, akulah ad-dahru yang mengatur siang dan malam, uqallibul laila wan nahar, aku merubah atau mengganti malam dan siang. Dalam riwayat lain Allah taala mengatakan la tasubbud dahra, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasubbud dahra, janganlah kalian mencela waktu, fa innallaha huwad dahr, karena sesungguhnya Allah lah yang mengatur waktu itu. Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, hadis tersebut menjelaskan bahwa dahulu orang-orang Arab mencela waktu, maksudnya mencela di saat mereka tertimpa kesulitan. Hal itu karena mereka menisbatkan musibah dan kesulitan yang menimpa mereka kepada waktu. Mereka mengatakan kesusahan waktu telah menimpa fulan dan waktu telah membinasakan alan. Jika mereka menyandarkan kesusahan yang menimpa mereka kepada waktu, itu artinya mereka mencela zat yang mengatur waktu itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sebab pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla yang menentukan kebaikan dan keburukan pada waktu, dan waktu berjalan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan keburukan karena sebab dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.